Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tohab Simangunson dari Sumatera Utara, Medan. Saya persilahkan. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya. Dengan Gereja Bethel Tabernakel Bukit Sion di tempat ini, terima kasih juga untuk hambanya Bapak Gembala Sidang dan seluruh tim penggembalaan yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, nama saya tadi sudah disebutkan, Tohab Simangunsong dari Sumatera Utara, asli Batak, walaupun kadang mirip Ambon katanya. Ya, istri saya Meli Batubara, kami melayani di Gereja Bethel Tabernakel Jalan Kawi. Dalam kesempatan beberapa hari yang lalu ada musyawarah daerah, Tuhan perkenankan saya mengikutinya bersama dengan saya sering panggil Om Hence. Ya, udah seperti itu dari sananya, jadi saya sudah susah mengubahnya begitu. Ya, karena saya selalu ingat perjuangan saya dengan beliau ketika kami jadi satu tim dalam panitia Mukernas ya Om ya, di tahun 2000 sampai tidur di karpet. Saya ingat sekali Om ini. Nah, disitulah hubungan saya begitu dekat seperti itu, karena pernah mengerjakan satu hal yang membutuhkan kerja keras dan sampai saat ini kami bisa bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dengan satu tema yang sederhana. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kalau yang merasa sudah, saya rasa enggak usah dengar lagi khotbah ini. Kira-kira setuju? Tetapi jangan yakin dulu ya. Nanti setelah dengar baru tahu, oh sudah atau belum ya. Kalau tadi kan masih merasa ya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih karena banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pemuda ini jelas adalah seorang pemuda yang religius. Seorang pemuda yang baik. Tapi ada satu kegelisahan di dalam dirinya. Paling tidak itu yang saya perhatikan. Walaupun ada kalanya orang menganggap ini, pemuda ini sebenarnya hanya ingin mengkonfirmasi apakah dia sudah memperoleh cara beragama yang baik.
dalam istilah pada waktu itu adalah melakukan kewajiban agama. Tapi saya lebih melihat kepada yang kedua, apakah yang kurang seperti yang dikatakan tadi di sana. Jadi ada satu jawaban Yesus yang menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu mengevaluasi. Pemuda ini mengatakan, aku sudah melakukan semuanya itu, apalagi yang kurang. Kalau di atas tadi dikatakan di ayat yang ke-16, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Semua orang ingin memperoleh hidup yang kekal. Tapi Yesus mengingatkan hanya satu yang baik. Tapi kalau kamu ingin hidup, maka dikatakan di sana di ayat berikutnya, turutilah segala perintah Allah. Dan dia mau berkonfirmasi lagi apa itu. Ketika Yesus menjabarkan, aku sudah melakukan itu semua, apalagi yang kurang. Tapi ada satu kata yang sangat mendalam di sini, jikalau engkau ingin sempurna. Jikalau engkau ingin sempurna, maka jualah segala. Ini tidak main-main. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Maka sedihlah karena hartanya banyak. Ya, karena hartanya banyak. Kalau kita bicara yang terbaik, itu berarti dilakukan atau diberikan dengan segenap. Ya, segenap itu seluruh atau seutuh dan sedapat mungkin. Ya, sedapat mungkin berarti ada usaha, ada kerja keras, atau dengan kata lain dia maksimal, itulah yang terbaik. Dan maksimalnya satu orang dengan yang lain itu bisa sama, tetapi juga bisa berbeda. Karena apa? Kapasitas seseorang, kemampuan seseorang ada yang sama, tetapi juga ada yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau di dalam konsep pelayanan, saya beberapa kali mendengarkan ada yang namanya 3D. Ya, 3D, doa, dana, dan daya. Ada orang tidak bisa memberikan dana dan juga tidak bisa memberikan tenaga atau daya, tapi dia berdoa. Memang ini biasanya konsep ini disampaikan dalam rangka bermisi, melakukan misi, meninggalkan tempat. Jadi ada orang dia bisa pergi, tapi dia tidak punya dana. Jadi ada orang yang hanya bisa berdoa, ada orang yang bisa berdoa saja dan memberikan dana, tapi ada orang bisa dia memberikan dayanya, tapi dia tidak punya dana, dia hanya bisa berdoa dan memberikan dayanya. Artinya tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bisa berbuat untuk Tuhan. Untuk tidak berbuat untuk Tuhan. Jadi di sini yang membedakan pemuda ini masih lebih banyak memikirkan untuk dirinya sendiri. Sehingga dia mengatakan, apa perbuatan baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi pada hari ini, yang saya lebih tekankan kepada kita, di dalam apakah aku sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita perlu mengetahui apa dasarnya, kemudian bagaimana caranya, dan kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang bisa mencapai hal itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Karena saya percaya beberapa mungkin minggu yang lalu ini sudah ada pembahasan. Tapi mau kita lihat hal-hal yang bersifat praktisnya untuk kita bertanya, sudahkah ku berikan yang terbaik? Saya terkejut sekali ketika hari Minggu yang lalu, ini sudah saya persiapkan kira-kira seminggu. Pada hari Minggu yang lalu ketika saya memimpin satu kelompok PA,
Kelompok PA ini adalah pelayan-pelayan anak-anak dalam satu yayasan bukan gereja. Kami PA di lantai 2, di bawah ada persekutuan siswa. Jadi waktu kami PA ada seorang mengatakan orang sekarang tidak mengerti bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia nggak bertanya kepada dirinya, sudahkah yang terbaik kuberikan? Nggak berapa lama, beberapa menit kemudian, di bawah persekutuan siswa bernyanyi dengan satu nyanyian, sudahkah yang terbaik kuberikan? Wah, ini semakin memperkuat, ini berarti Tuhan sedang berbicara, bertanya, menantang orang, sudahkah yang terbaik kuberikan? Yang pertama, dasarnya memberikan yang terbaik adalah kemurahan Allah. Ini penting. Dasarnya adalah kemurahan Allah. Mari kita membaca dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejatinya di sini ada dua sisi, yaitu dari keseluruhan atau totalitas. Karena di situ dikatakan persembahkanlah tubuhmu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Saya suka dengan pernyataan pendeta waktu saya dengar pada waktu saya SMA, dia mengatakan kalau orang belum bisa mempersembahkan uang, nggak mungkin dia bisa mempersembahkan tubuh. Artinya ini sudah menjadi satu puncak. Tadi pemuda itu menjual harta saja dia sudah sedih. Tapi di sini Paulus mengatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejati yang pertama di sini tentunya adalah totalitasnya. Segenap. Tapi sejati yang dasarnya adalah demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Kalau orang memberikan persembahan demi atau supaya diberkati, itu tidak sejati, saudara-saudara. Iya. Kalau orang mempersembahkan sesuatu demi harga diri, itu tidak sejati. Tetapi di sini jelas demi kemurahan Allah. Kalau saya mengingat kemurahan Allah, kalau saya mengingat kebaikan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, untuk tidak berbuat kepada Tuhan. Saya tidak peduli apa kata orang, saya tidak peduli dihargai atau tidak. Bukan berarti dihargai itu tidak penting, tetapi bukan itu yang mendasarinya. Orang melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik karena saya terima dari Tuhan yang terbaik. Yang terbaik. Alkitab berkata apa? Yesus Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu kemurahan Allah yang terbesar. Yesus Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Yesus berkata, untuk orang baik ada orang yang mau mati. Tapi untuk orang berdosa, siapa yang mau mati? Hanya Yesus. Inilah kemurahan Allah. Jika yang menjadi dasar untuk memberi adalah kemurahan Allah, maka semua yang kita berikan atau yang kita lakukan merupakan pernyataan syukur. Merupakan pernyataan syukur. Saudara melayani sebagai worship leader atau pemimpin pujian, kalau istilah dulu, waktu zaman Belanda, walaupun saya udah sesudah itu ya. Tapi yang saya dengar sisa-sisanya.
Kalau dulu bilang, siapa pembukaan? Sekarang kan pemimpin pujian, worship leader. Bagaimana supaya itu yang terbaik? Karena kita sadar itu adalah demi kemurahan Allah, maka melayani itu adalah sebagai ucapan syukur. Ya, makanya nggak perlu dilihat orang, nggak perlu dihargai orang. Jika yang menjadi dasar untuk memberi adalah kemurahan Allah, maka kita lakukan itu sebagai pernyataan syukur saya. Namanya orang bersyukur itu pasti bersukacita, tidak pernah memberikan dengan berat hati. Mau kapan dibutuhkan, dia selalu sedia, dia selalu mau melakukannya. Dia memberikan persembahan, kalau itu sebagai ucapan syukur, dia tidak berat hati dan dia tidak bersungut-sungut. Kalaupun tidak langsung diberkati oleh Tuhan, mungkin doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, dia akan tetap melakukannya karena itu dilakukan sebagai ucapan syukur. Karena apa? Dasar yang paling mendalam itu yang perlu diketahui dan selalu diingat oleh semua orang yang mau memberi kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus? Demi kemurahan Allah. Ini yang pertama. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua. Prinsipnya. Ya. Seperti berlomba. Ya, seperti berlomba. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan ayat 26. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan apapun itu, menguasai dirinya dalam segala hal. Perhatikan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya apa di sini? Serius. Dipersiapkan dengan baik. Setiap orang yang mau mengikuti pertandingan, dia pasti melakukan persiapan. Dan Paulus di sini membuat satu perbandingan. Dia mengatakan untuk sesuatu yang fana saja, untuk yang sementara saja, orang bisa sedemikian rupa mempersiapkan dirinya. Di sini katakan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara tahu, mungkin saudara sudah pernah melihat bagaimana seorang atlet itu, semua yang dikonsumsi itu diukur kadarnya. Lemaknya dia makan berapa, kalorinya berapa, jam tidurnya itu diatur sedemikian rupa. Berat badannya selalu ditimbang supaya ideal. Ya. Ada banyak orang sekarang sangat perhatian dengan berat badan walaupun mereka bukan atlet, ya kan? Ya saya tahu, nggak usah bilang, tahu sendiri lah itu ya. Ya golongan-golongan itu ya. Ya. Lalu setiap ketemu, ya kamu tambah langsing ya. Apa rahasianya? Untuk itu aja orang bisa konsen, kata Paulus. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Artinya, untuk yang sementara saja orang bisa serius, orang bisa disiplin, bisa menguasai dirinya. Terlebih lagi, kalau kita melakukan itu untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan lakukan sesuatu asal-asalan. Kalau saya terkadang bersihkan rumah, istri saya bilang, kok kamu bersihkan rumah lebih bersih. Saya bilang, ya saya nggak mau terlalu rohani lah ya. Ya seperti untuk Tuhan, nggak saya bilang begitu. Nanti pasti saya diketawain. Saya bilang ini udah terlatih waktu di asrama.
Karena apa? Dulu habis kita membersihkan ruangan bergilir, itu diperiksa. Dan ada yang memiliki standar tinggi. Itu keramik itu diginikan. Kalau masih ada, dipel lagi. Sanggup menghadapi orang seperti itu? Saya rasa enggak. Tapi itu bagi kami latihan. Menyapu pun perlu. Perlu dengan menguasai diri. Jadi tidak asal-asalan. Menyapu itu kelihatan pekerjaan kecil. Tapi kalau itu untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik. Kalian simple. Karena kan yang di mimbari ini yang lebih diperhatikan oleh Tuhan. Tidak. Apa yang Tuhan berikan? Nanti akan kita lihat bagian itu. Jadi saudara-saudara, untuk memperoleh mahkota yang fana saja, orang berusaha memberi yang terbaik. Terlebihlah untuk memperoleh mahkota abadi. Hanya untuk kebanggaan pribadi, kebanggaan keluarga, kebanggaan daerah, kebanggaan suku, bangsa. Itu negara kita sendiri. Orang bisa supaya harum nama bangsa, nama keluarga, nama suku segala macam. Orang memberikan yang terbaik. Tetapi bagaimana kalau hal itu untuk Tuhan? Memang tidak dipublikasikan saudara-saudara. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Mungkin saudara melakukan itu di ruang tertutup, di ruang kecil yang tidak diliput orang. Masa bodoh gak perlu diliput orang. Yang penting saya tahu ini adalah untuk Tuhan. Diawasi atau tidak diawasi ini adalah untuk Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur ketika kami dilatih bagaimana membersihkan gereja, membersihkan di asrama. Waktu saya praktek mingguan di Kota Malang, dengan pendeta yang didikan Belanda. Akhirnya saya di sana bisa dipercaya dalam arti sederhana. Apa yang saya kerjakan itu tidak diperiksa lagi. Hanya ditanya, Tohab nanti ada pendalaman Alkitab. Apakah ruangannya sudah disiapkan? Sudah Om. Sudah. Karena apa? Ada latihan. Ada latihan untuk itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa itu diperlukan. Karena latihan badani saja perlu ada latihan apalagi untuk hal-hal yang sifatnya untuk hidup yang kekal. Jadi perhatikan itu, untuk memperoleh mahkota yang fana saja orang berusaha memberi yang terbaik. Berusaha memberi yang terbaik. Jadi di sini selain demi kemurahan Allah, lalu bagaimana caranya? Seperti dalam perlombaan. Orang berlomba semua ingin terdepan, betul? Semua ingin yang terbaik. Berlomba saja ingin yang terbaik untuk mendapatkan pujian. Tapi kalau kita melakukan itu dalam Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi supaya berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini jauh lebih penting daripada pengakuan, penghargaan manusia. Apakah itu sesama pelayan, apakah itu pimpinan di dalam gereja. Jauh lebih penting dari semua. Yang perlu kita tanya, apakah yang kulakukan ini berkenan kepada Allah atau tidak? Apakah ini sudah kulakukan demi kemurahan Allah atau tidak? Atau demi harga diriku saja? Tetapi kalau kita sudah melakukan itu ingin berkenan kepada Allah, maka itulah yang tertinggi di atas semuanya. Kemudian yang ketiga, caranya. Jadi kalau prinsipnya itu seperti berlomba. Berarti berlomba semua mau memberikan yang terbaik, semua mau jadi yang terbaik. Tidak ada orang berlomba tidak mau jadi yang terbaik. Lalu sekarang kita mau bagaimana supaya yang terbaik itu bisa dicapai? Tentu di sini perlu latihan. Ya, seperti waktu istri saya tanya, iya ini kan sudah terlatih membersihkan gereja.
Saya ditengok ngelap meja, kok lebih bersih. Udahlah, jangan terus-terus kok lebih bersih. Udah tiru aja. Iya. Untuk apa pujian itu kalau nggak ada dampaknya untuk dia, bukan? Iya. Udah tinggal dicontoh saja. Ini bagaimana cara lapnya sama, mejanya sama, tapi kok beda hasilnya, kira-kira seperti itu ya. Itu karena mau memberikan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Perlu latihan. Melakukan satu latihan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus mengatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tadi kita sudah belajar, di atas dikatakan orang mau berlomba menguasai dirinya dalam segala hal. Dan di sini latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Rupanya lebih serius lagi hal rohani itu. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi orang lakukan itu dengan begitu serius. Tapi Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Saya untuk bisa membaca Alkitab selesai dalam 1 tahun, dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak gampang, saudara-saudara. Waktu saya mahasiswa tidak berhasil melakukan itu, walaupun berhasil menyelesaikan itu, tetapi tidak berhasil dalam 1 tahun. Waktu di pelayanan masih susah. Jadi yang benar-benar saya bisa melakukan itu disiplin selesai dalam 1 tahun, itu mulai tahun 2006. Dan mulai tahun 2010, akhirnya bisa saya lakukan membaca 2 versi dalam 1 tahun selesai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dengan berbagai versi, setiap tahun berubah, berganti. Ada di kombinasi bahasa Batak Toba dengan King James Version, bahasa Indonesia masa kini dengan Bible in Basic English. Jadi saya lihat yang agak-agak mirip seperti itu. Tapi bagi saya itu masih kurang, perlu dilatih. Dan saya sangat bersyukur saudara-saudara, dengan Tuhan tolong saya bisa melakukan pembacaan berulang-berulang seperti itu. Ketika kami berbincang dengan sesama pelayan, mudah sekali rasanya muncul ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan, untuk menghibur orang. Yang terkadang-kadang kita pakai juga untuk berseloroh atau melawak seperti itu. Misalnya kalau orang mulai masalah dengan makanan, ada tertulis, kalau kamu makan di depan pembesar, taruhlah pisau di lehermu. Pakai ayat semuanya. Ya kenapa? Kenapa saya bisa pakai ayat? Karena baca ayat. Saya ingatkan pada hari ini. Latihlah dirimu beribadah. Silakan baca. Apakah engkau naik kendaraan umum? Saya tidak mengatakan boleh sambil-sambilan baca firman Tuhan. Artinya dimanapun saudara bisa membaca. Tetapi kenapa dimanapun bisa membaca, tetapi dimanapun dia tidak baca? Itu bagaimana? Padahal orang dulu kalau membaca Alkitab, dia harus pulang dulu, lalu diambil dari rak buku, lalu dia membaca Alkitab. Sekarang sudah dalam genggaman, dimanapun saudara bisa baca. Tapi kenyataannya, dimanapun orang tidak ada yang baca. Latihlah dirimu beribadah. Apalagi saudara sebagai pelayan, menyampaikan renungan, menyampaikan firman Tuhan. Engkau tidak punya pembacaan Alkitab secara teratur, secara rutin. Lalu apa yang kau sampaikan? Celaka kalau seorang pelayan, seorang pendeta
buka Alkitab hanya ketika mempersiapkan khotbah. Lalu apa yang mau disampaikan? Masih disiplin doa pagi? Atau suka-suka? Masih berdisiplin berdoa? Masih 3 kali, minimal 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Yaitu doa makan. Latihan badani terbatas gunanya. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau saudara sudah terbiasa melatih diri dalam hal-hal rohani, itu akan memberi dampak besar dalam seluruh kehidupan saudara. Apakah itu kehidupan sebagai pengusaha, sebagai karyawan, atau apapun. Kenapa orang tidak terlambat pergi bekerja? Karena dia sudah terbiasa melatih diri, bangun pagi berdoa dulu, dan dia berdoa dalam waktu tertentu yang dia sepakati sendiri, artinya dengan situasinya sendiri. Itu memberikan dampak selain dampak rohani yang menerangi hati dan pikiran kita, karena kita memulainya dengan Tuhan. Jadi dari cara kita bekerja, dari cara kita berpikir secara sistematis, kita ditolong oleh Tuhan kalau kita melatih diri kita dalam hal-hal rohani. Perhatikan ini baik-baik, saudara-saudara. Untuk memberi atau mempersembahkan yang terbaik, perlu persiapan dan atau latihan. Saya kalau ada tugas memimpin pujian dalam satu doa, saya harus menikmati dan menyanyikan nyanyian yang akan dinyanyikan bersama dalam doa itu sebelum dinyanyikan. Jadi bukan hanya dilatih. Jadi saya memilih lagu, itu bisa nanti hari Senin dapat satu, saya tuliskan, saya nyanyikan. Jadi saya sudah nikmati dulu lagu itu, begitu selesai nanti udah disusun semuanya, nyanyikan lagi satu persatu dari awal, seorang diri. Barulah dibawa ketika latihan dengan pemain musik. Perlu persiapan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang bisa merasakan hadirat Tuhan dalamnya. Walaupun nyanyiannya sama. Walaupun suara saya bukan lebih baik daripada orang lain. Ya, tapi saya persiapkan itu sebagai persembahan. Karena apa? Ini nyanyian untuk Tuhan. Untuk tampil saja orang persiapan. Apalagi untuk Tuhan. Latih. Ya. Suaramu bagus, puji Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau suaramu bagus, kamu gak perlu latihan. Kamu menguasai lagu, puji Tuhan itu bagus. Tapi bukan berarti saudara tidak perlu latihan dalam melakukan sesuatu. Termasuk hal-hal yang lain. Ibu-ibu di rumah, kalau ibu-ibu masak, masaklah dengan memberikan yang terbaik. Ya. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mempraktekannya? Di sini saya suka dengan seperti menabur. Ya. Waktu saya tadi duduk, saya perhatikan di sini ada kembang, bunga. Tapi setelah saya lihat, amat-amati, rupanya ini tiruan sempurna atau tipuan sempurna. Karena dari bulan ke bulan, Bapak Ibu Saudara-saudara melihatnya begitu-begitu saja. Jadi jangan sampai orang tertipu dengan kita. Terus begitu. Ya. Yang Tuhan mau bertumbuh. Ini tidak bertumbuh. Karena ini pajangan. Tapi kita bukan pajangan. Karena tadi dikatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup bukan pajangan. Yang hidup itu bisa
menghasilkan sesuatu. Di dalam Yohanes 12 ayat 24, Yesus berkata seperti ini, luar biasa makna daripada perkataan Yesus ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Perhatikan di situ, ke dalam tanah dan mati. Kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi apa yang kita lakukan itu, apa yang kita berikan itu, berikanlah itu seperti saudara menabur benih. Jatuh ke tanah dan mati. Kalau tidak jatuh ke tanah, dia tetap satu biji saja. Kau punya talenta, kalau itu kau persembahkan kepada Tuhan, itu kan berbuah. Tapi kalau disimpan, akan tetap seperti itu. Gak ada gunanya. Dan saya mau mengatakan di dalam pekerjaan Tuhan, jangan sampai ada orang yang jual mahal. Dan seharusnya orang yang tahu dia hidup karena kemurahan Allah, tidak seharusnya dia jual mahal. Mau dia terkenal, mau dia di sana dibayar profesional, ketika dia datang ke gereja, dia harus melakukan itu demi kemurahan Allah. Nah, di sana saya tidak dihargai. Kalau orang berpikir dia menabur, dia tidak peduli. Tapi apa yang kuberikan itu menjadi sesuatu. Dan saya jadi teringat akan satu pernyataan seperti ini yang dulu saya pikir ini pernyataan ini bagus, tetapi saya lebih memahaminya setelah saya baca tadi dalam Injil Yohanes 12:24 tadi. Bila yang ditaburkan adalah yang baik, maka yang dihasilkan pasti yang baik. Dan satu lagi, apa yang ada padamu terkait dengan ayat tadi, itu bukan milikmu. Tetapi apa yang engkau berikan, engkau taburkan, akan tetap menjadi milikmu. Analogi ke petani. Saya orang kampung, orang desa. Kalau padi, kacang atau apapun benihnya, kalau itu di rumah, tetap di rumah. Kenapa ada istilah itu bukan milikmu? Benih kalau disimpan lama, enggak jadi apa-apa. Malah jadi hilang. Tapi kalau itu ditabur, dalam arti diberikan, kenapa akan tetap menjadi milikmu? Dia menghasilkan. Maka Yesus berkata, jatuh ke tanah dan mati. Jatuh ke tanah dan mati. Jadi memberikan yang terbaik. Berarti kita seperti menabur benih. Saudara mau dapat hasil yang terbaik, maka taburlah benih yang terbaik. Bukan asal-asalan. Itu sebabnya para petani selalu mencari bibit-bibit unggul. Berikan yang terbaik. Apakah itu bersifat persembahan, materi? Kalau saudara pegang-pegang aja berkat yang kau terima dari Tuhan, uang katakanlah seperti itu, dia akan segitu-segitu saja. Tapi kalau itu diberikan untuk persembahan, seperti tadi di awal, dia tidak bisa memberikan daya, tapi dia bisa memberikan doa, dia bisa memberikan dana. Pekerjaan Tuhan semakin maju. Makanya ketika kita taburkan, itu tetap menjadi milik kita. Karena apa? Itu kembali kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, pertanyaan hari ini, kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau saudara agak berani sedikit, tanyalah sama orang di sebelahmu. Sudahkah kau berikan yang terbaik? Tapi kalau enggak berani, paling tidak tanya kepada diri sendiri. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Dan percayalah, seperti kata Paulus kepada jemaat di Korintus,
dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tapi saya mengajak saudara membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dulu. Apapun juga. Apapun juga. Jadi kalau apapun juga, ini tidak hanya bicara soal pelayanan semata. Saudara bekerja di kantor, saudara berjualan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau sudah seperti untuk Tuhan, sudah pasti yang terbaik. Harusnya yang terbaik. Maka ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Artinya kita berikan kepada orang lain melalui pekerjaan kita. Kita berikan seperti untuk Tuhan. Mungkin atasan kita, mungkin perusahaan yang di mana kita bekerja tidak menghargai, tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Jangan kecil hati. Karena di sini dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kalau dari atasan, kalau dari perusahaan itu terbatas. Walaupun itu kita menyenangkan, pekerjaan kita dihargai. Kerja keras kita diapresiasi, dikasih insentif. Siapa tidak senang? Tapi seandainya itu tidak saudara peroleh, atau bahkan itu mungkin di pelayanan, mungkin pendeta, gembala saudara tidak memperhatikan apa yang kau lakukan, seperti merasa tidak dihargai. Gak usah pikirkan ke sana. Karena di sini dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan, di sini kan, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Mau terima dari Tuhan atau dari manusia? Terkadang kita lebih mau yang dari manusia, karena apa? Langsung. Dari Tuhan kadang-kadang menunggu dulu. Tetapi ini penting. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Tidak perlu dipuji, tidak perlu diawasi, tidak perlu dihargai. Karena apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Bapa di sorga, kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Karena seringkali kami sudah merasa memberi yang paling baik, yang terbaik. Kami merasa kami memberi sudah begitu maksimal dan melebihi orang-orang lain. Tapi saat ini kami tertunduk malu di hadapan Tuhan. Karena apa yang kami lakukan masih jauh dari yang seharusnya. Masih jauh seperti yang Tuhan minta. Tuhan Yesus ampuni kami. Tuhan Yesus sucikan kami. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus membantu kami untuk bisa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dari hati kami, bukan sesuai porsi, tetapi sesuai proporsional yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Bapak Pendeta Thohap Simangunsong yang telah berbagi berkat dan kasih
dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkatilah kami semua, para pelayan-pelayan yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan hidupnya untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir. Tuhan memberkati dan menolong sehingga jemaat merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, diberkati studi masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan beban, dengan kesukaran, biar kuasa Tuhan menjamah, menolong, dan memberikan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Korban persembahan, persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, berlipat ganda Tuhan limpahkan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Biarlah siapapun yang memberi, siapapun yang membawa persepuluhannya, membawanya, mempersembahkannya kepada Tuhan dengan tulus dan dengan kerelaan hati. Diberkatilah saudara semuanya, sehingga Tuhan dimuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.